Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel atau penelitian saya mengenai analisis efektivitas zakat pada Kabupaten Sampang, salah satu kota di Indonesia. Berikut saya presentasikan. Penelitian saya mengenai analisis efektivitas pengelolaan zakat, infak, sedekah pada kesejahteraan mustahik Basnas Kabupaten Sampang yang disusun oleh saya sendiri. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang mengapa saya mengambil penelitian ini adalah yang pertama, salah satunya adalah Kota Sampang merupakan salah satu kota yang termasuk dalam 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan gitu ya. Dibuktikan dari data BPS 2021 menyebutkan bahwa penduduk miskin di Kota Sampang mencapai 237.000 dari total penduduk 786.000. Jadi 30% merupakan penduduk miskin. Yang kedua, berdasarkan survei awal dengan petugas Basnas Kabupaten Sampang mengatakan, jadi kebanyakan muzaki menyerahkan langsung kepada fakir miskin tidak melalui Basnas. Oleh sebab itu, saya mengambil penelitian ini dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Infak Sedekah pada Kesejahteraan Mustahik Basnas Kabupaten Sampang. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu bagaimana efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat infak dan sedekah di Basnas Kabupaten Sampang. Yang kedua, bagaimana dampak penerimaan zakat tersebut pada kesejahteraan mustahik Basnas Kabupaten Sampang. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Basnas Kabupaten Sampang dan untuk menganalisa dampak kesejahteraan pada mustahik Basnas Kabupaten Sampang. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya cari apa-apa aja yang penting harus diketahui, yaitu dari tinjauan pustaka berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang zakat, bahwa zakat adalah kekayaan yang berupa harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2011 mengenai infak, kekayaan berupa harta yang disalurkan oleh atau dikeluarkan oleh orang pribadi atau non zakat untuk kemaslahatan umat. Begitupun dengan sedekah. Sedekah merupakan kekayaan berupa harta atau bukan harta yang dibayarkan oleh pribadi atau badan usaha non zakat untuk kemaslahatan umat. Jadi di kriteria yang berhak menerima zakat itu ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Di antaranya fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, di sini efektivitas itu apa? Efektivitas itu adalah kaitan antara yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan dengan tujuan atau maksud yang dicapai efektif dalam proses tindakan. Di sini ada skema mengenai manajemen zakat menurut Zikron, bahwa jadi muzaki, donatur, itu dikumpulkan informasi pemanfaatannya di organisasi, yaitu Basnas. Nah, nanti akan disalurkan ke dalam mustahik. Nah, apakah di sini efektif? Jadi, input dan outputnya akan dianalisa efektivitasnya di sini. Nah, selanjutnya adalah kesejahteraan. Karena tadi dampak kesejahteraan gitu ya kepada uh, mustahik. Nah, berdasarkan KBBI mengatakan kesejahteraan itu adalah kemaslahatan, keamanan, ketentraman, kegembiraan hidup gitu ya. Nah, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, indikator kesejahteraan terdapat dalam bidang yang mencakup kependudukan. Jadi indikatornya itu bisa diteliti dari kependudukannya, kesehatannya, pendidikannya, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi,
perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Nah, dari tinjauan pustaka dan latar belakang yang sudah disampaikan, maka metode penelitian apa yang uh, saya gunakan? Yang pertama adalah saya menggunakan deskriptif kualitatif, yang nantinya akan mengambil populasi di sini proof of sampling gitu ya, sebanyak 30 orang dengan sumber data saya dari hasil wawancara, survei, kuesioner, observasi, dan data sekunder baik dari laporan keuangan, catatan program, dokumentasi program, mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian. Nah, selanjutnya adalah metode teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini melalui wawancara pengurus tentunya dengan direktur, Basnas tersendiri, terus pegawai yang terlibat, muzaki, dan beberapa mustahik. Nah, dokumentasi jurnal, peraturan, dan lain sebagainya. Nah, fokus penelitian di sini adalah efektivitas dan kesejahteraan mustahik gitu. Nah, analisis datanya dengan menggunakan dari pengumpulan data yang sudah dilakukan akan diolah menggunakan sistem NVivo yang akan disajikan secara deskriptif, kualitatif, dan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian dengan fakta yang terjadi gitu. Nantinya diharapkan hasil penelitian ini bahwa efektivitasnya cukup efektif gitu ya untuk pendistribusian, pengelolaan, pengumpulan kepada para mustahik dan berdampak kesejahteraannya kepada para mustahik di Kabupaten Sampang. Demikian uraian dari artikel atau penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.